Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Family Mama Anggi di sini. Nah, di video kali ini Mama Anggi mau ngeliwet nih, cara buat nasi ngeliwet ala Sundanya. Nah, ini sedang Mama aduk-aduk. Masya Allah, ini wangi banget. Di samping itu Mama Anggi juga akan memasak sayur capcay. Penemannya ya, menemenin nasi ngeliwet kita. Nah, seperti ini masak nasi sayur capcay ya. Nah, setelah itu baru Mama Anggi makan masak temannya lagi ayam bumbu sampai meresap ke dalam. Ini bumbunya meresap banget tuh teman-teman. Ayam bumbu ya, ini nikmat banget. Langsung ludes di meja makan. Nggak terasa, nggak bersisa karena ayamnya betul-betul meresap dengan bumbu. Oke, nah ini adalah menu-menu makan Mama untuk malam ini. Teman, sekarang kita akan buat nasi liwet ya. Ini ada serai yang sudah digeprek, ada daun salam, daun jeruk ya. Nah, ini ada cabai hijau ya. Cabai hijau yang sudah saya tumis sebentar, cabai merah yang sudah saya tumis sebentar. Masukkan semuanya. Jahe yang sudah digeprek. Ini bawang merah, bawang putih ya yang sudah ditumis ya. Kemudian ini ada terasi sedikit ya, biar agak wangi-wangi. Mantap ya, nyengat rasa. Nah, ini bumbu seasoningnya masukin dulu ya, sekitar setengah sendok makan garam halus, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kemudian ini kita akan aduk-aduk ya. Lalu ini akan kita masak, kita akan tutup dulu. Kita akan masak selama kira-kira nasinya matang. Nah, ini dia, kita akan lihat nasinya. Masya Allah, ini dia teman-teman nasi liwet yang kita masak tadi ya. Tuh, mantep loh, wangi banget akan rempah. Akan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ada wangi-wangi terasinya ya, karena saya nggak punya ikan teri tadi, jadi pakai terasi. Bumbunya meresap banget ya. Tumis bawang merah, kemudian tumis bawang putih. Nah, ini akan kita masak ya sampai harum. Lalu masukkan cabai merah yang sudah diiris tipis. Kemudian ini ada lemak ayam ya, daging bercampur lemak. Ini saya campurkan karena ini daging ayamnya agak keras, maksudnya harus dimasukkan terlebih dahulu ya, biar nanti meresap dengan bumbu. Kita oseng-oseng sebentar biar nanti ayamnya masak. Masukkan juga wortel yang sudah kita potong terong ya. Ini kita akan masak dulu sampai wortelnya sedikit layu. Oke, kita akan masak-masak dulu ya. Nah, kita akan bikin capcay ayam biar wangi. Masukin juga cabai hijau ya. Ini kebetulan ada cabai hijau sedikit. Kalau sudah sedikit agak layu, kemudian masukkan air ya. Kemudian ini kita akan masak dulu sampai wortelnya agak lunak kembali. Oke, kemudian masukkan sayur sawi hijaunya. Masukkan sayur sawi dan sayur sawi putih dan sayur hijaunya. Kemudian ini diaduk-aduk, masak sehingga layu. Lalu ini dimasak kembali. Nah, untuk bumbu seasoningnya masukkan setengah sendok makan garam halus, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, tambahkan juga saus tiram secukupnya saja. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata. Lalu masukkan larutan air maizena untuk mengentalkan sayur capcaynya. Aduk-aduk lagi sehingga ini siap kita hidangkan. Tambahkan daun bawang ya biar wangi, bisa daun bawang, bisa daun seledri. Nah, ini dia sayur capcaynya sudah masak, tinggal kita sajikan. Sangat menggugah selera, dimakan dengan nasi hangat-hangat. Nah, ini dia bumbu halus ayam yang akan kita sangrai ya. Sebelum kita sangrai akan saya sebutkan dulu bahannya satu persatu. Ini ada bawang merah 6 siung, bawang putih 5 siung, kemiri 3 butir, jahe seperti ini aja boleh ya, sedikit aja. Kemudian ini cabai merah ada 14 buah, serai yang sudah digeprek dan lada bubuk secukupnya. Dan semua bahan akan kita sangrai.
Lanjut, kita akan sangrai semua bumbu yang sudah saya sebutkan tadi. Gunanya apa disangrai? Biar bumbunya semuanya tidak berbau langu. Cukup disangrai sebentar saja sehingga warnanya udah agak kecoklatan sedikit. Segera diangkat. Agar rasanya pedas, ini saya tambahkan cabai rawit secukupnya saja. Kemudian ini disangrai kembali sehingga bumbunya semuanya matang. Setelah itu segera pindahkan ke dalam wadah. Oh iya, ada bahan yang ketinggalan ya, yaitu serai yang sudah dipotong ini kita sangrai sama seperti tadi caranya ya, masak sampai matang. Kemudian pindahkan ke dalam wadah yang tadi. Selanjutnya semua bahan yang sudah disangrai tadi kita akan blender sampai betul-betul halus ya. Beri sedikit air agar mudah dalam menghaluskannya. Blender sampai halus sehingga bumbunya benar-benar halus. Lanjut, panaskan minyak yang sudah ada di teflon. Masukkan 5 siung bawang merah. Ini akan kita tumis. Masukkan bunga bintang, kayu manis, kapulaga. Nah, ini adalah bumbu untuk biar agar ayamnya meresap ya. Ada ciri khasnya bumbu ayamnya ini. Ini kita akan tumis sampai matang. Daging ayam yang bagian dada 1/4 kilo. Kemudian ini kita akan tumis-tumis kembali sehingga betul-betul masak ya bagian kulit luarnya daging ayam nih. Nah, seperti ini kita masak sudah agak kering. Kalau sudah kering baru masukkan bumbu yang sudah kita blender tadi. Semuanya ya. Kemudian ini kita masak. Kemudian lalu tambahkan 1 sendok teh kunyit bubuk biar warnanya agak kuning cantik ya. Setengah sendok teh lada bubuk masukkan. Lalu 300 ml air biar nggak terlalu kering ya. 1 sendok teh garam halus. 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam. Kecap manis 5 sendok makan atau sesuai selera. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali. Ingat ya, bumbunya harus matang dulu, baru masukkan bumbu seasoningnya atau air. Kalau bumbunya belum matang, tidak tanak teman-teman. Kemudian ini ditutup, masak sehingga betul-betul airnya betul-betul menyusut. Ini saya masak kira-kira durasinya sekitar 15 menit ya, sehingga airnya matang. Tetap diaduk ya, lalu ditutup, kemudian diaduk lagi. Lalu terakhir masukkan 7 buah cabai hijau yang sudah diiris-iris serong. Ini adalah ciri khasnya teman-teman, agar bumbu ayam itu agak apa ya, wangi bumbu cabai hijau yang diiris-iris. Nah, seperti ini. Masya Allah, mantap banget. Segera kalau udah masaknya sebentar aja ya. Kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini deh. Nah, ini dia teman-teman, tampilan Masya Allah menarik sekali untuk dimakan dengan nasi hangat. Ini saya akan menggoreng tempe selanjutnya ya. Ini goreng tempe yang sudah dikasih bumbu. Nah, setelah masak, masukkan, pindahkan ke dalam wadah. Lanjut, kita akan goreng jengkol. Nah, ini adalah ciri khasnya ya, kalau ada ngeliwet nasi goreng jengkol. Kira-kira aja. Kalau sudah matang, segera diangkat. Nah, seperti ini. Lanjut ini sudah saya masak sambal terasi khas Lamongan ya. Udah sering banget bumbu resep sambal Lamongan udah saya share berkali-kali. Insya Allah teman-teman udah bisa sendiri ya. Nah, ini kita masak sehingga betul-betul bumbunya tanak setelah di blender. Nah, seperti ini penampilannya. Pindahkan ke dalam wadah. Masya Allah, lengkap sekali ya menu-menu saya teman-teman. Ada sambal jengkol dan tempe, ada bumbu ayam ya, bumbunya nikmat banget. Insya Allah teman-teman akan selera deh dengan menu seperti ini. Nasinya nasi liwet. Nah, seperti ini saya sedang makan bersama suami ya dengan paksu. Masya Allah, betul-betul selera banget. Makan saya bertambah. Selera saya bertambah teman-teman. Lihat tuh. Wow, nasi liwet campur dengan sayur capcay, ada sambal ayam, ada bumbu ayam yang betul-betul nikmat ya, bumbunya meresap sampai ke dalam. Sampai suami menikmati banget cara makannya. Nah, ini di teman-teman tampilannya. Sambal, ada tempe goreng, jengkol goreng, bumbu ayam yang betul-betul khas ya bumbunya ya, sampai meresap ke dalam. Ada sayur capcay, Masya Allah, ini yang bikin seger teman-teman. Kalau pakai sayur capcay enak banget. Oke guys, cukup sekian video Mama Anggi untuk kali ini. Semoga pada suka ya. Yaitu ngeliwet menu sehari-hari setelah lebaran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.